Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai konstruksi makna etika dan moral dari video yang diunggah oleh Crash Course dengan judul Metaethics Crash Course Filosofi Part 32. Nah, dari video tersebut, kami menemukan beberapa istilah yang maknanya belum dipahami. Berikut adalah istilah-istilahnya. Silahkan disimak ya. Menurut kelompok kami, metaetika merupakan bidang filsafat moral yang meneliti mengenai asal-usul pentingnya gagasan etis. Metaetika mengkaji personal etika yang berkaitan dengan pertanyaan, serta ungkapan benar ataupun salah. Metaetika mencoba memahami bagaimana teknik etika dilakukan dengan cara menganalisis apa yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hal ini terdapat persetujuan dan penolakan. Selanjutnya ada moral realism, pandangan dalam metaetika yang memiliki sisi keyakinan bahwa terdapat adanya nilai moral, fakta moral, bahkan juga nilai-nilai secara sains. Selanjutnya ada moral absolutism, yaitu kepercayaan etis mengenai adanya standar absolut terhadap pertanyaan moral. Moral yang ada melekat dalam hukum alam semesta, sifat kemanusiaan, kehendak Tuhan, serta sumber mendasar yang lainnya. Selanjutnya yaitu moral relativisme, yang merupakan keadaan di mana moral tidak mencerminkan tujuan atau kebenaran moral secara umum, melainkan membuat klaim secara relatif terhadap sosial, kebudayaan, sejarah, atau keadaan pribadi, hanya terlihat dan diterapkan dalam batasan budaya tertentu. Selanjutnya ada moral anti-realisme, pandangan dalam metaetika yang memiliki sisi keyakinan bahwa tidak terdapat nilai moral maupun fakta mengenai moral. Lalu ada moral subjektivisme. Moral subjektivisme merupakan keyakinan bahwa kalimat etis mengurangi pernyataan faktual tentang sikap dari manusia individu. Pandangan bahwa tidak ada prinsip moral yang valid sama sekali, atau bahwa kita tidak bisa tahu apakah ada moral dalam kehidupan. Lalu selanjutnya yaitu moral proposition, digunakan untuk memilih objek dari sikap serta pembawa kebenaran dan kepalsuan. Proposisi moral adalah benar ketika tindakan dan objek lain dari penelitian moral memiliki sifat moral yang relevan. Selanjutnya yaitu grounding problem, yaitu di sini dijelaskan mencari landasan bagi keyakinan moral kita. Selanjutnya ada ethical theoritis. Teori ini merupakan bagian dari filosofi yang membahas mengenai prinsip moral dan standar yang dirumuskan dengan baik mengenai baik atau buruknya untuk menentukan sikap manusia dan berkaitan dengan kewajiban hak, aturan, dan sebagainya. Thought bubble berarti gelembung pikiran. Ya, memang benar ya. Jadi di sini gelembung pikiran itu maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita sedang memikirkan sesuatu, mungkin teman-teman sudah pernah lihat seperti thoughts ketika kita membuat dialog, itu kan ada seperti bentuk lingkaran, kemudian ada seperti tanda agak lancip di bawah. Nah, itu bisa dikatakan sebagai thought bubble. Jadi seperti gelembung pikiran. Itu ketika kita melihat dalam bentuk wujudnya. Ketika dilihat dalam bentuk wujudnya itu hampir seperti itu. Nah, di sini thought bubble juga bisa berarti gelembung pikiran yang ada dalam otak kita. Jadi misalnya kita sedang memikirkan suatu kasus, kemudian kita memikirkan ini nanti akan jadi seperti apa nanti kasus dari awal sampai akhir. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai thought bubble. Contohnya ketika di dalam PPT itu kan ada, mungkin ketika ada seorang burglar atau seorang pencuri yang ingin mencuri, tetapi di sana dia tidak jadi mencuri, padahal aslinya itu tanpa sadar, meskipun tanpa sadar tidak disengaja itu menolong orang pemilik rumah yang ingin dicurinya itu. Nah, kemudian di sini dalam thought bubble itu juga akan berhubungan dengan istilah yang namanya flash philosophy. Jadi di sini ketika kita sudah menggunakan thought bubble, di sini kita akan membantu pikiran kita untuk menemukan filosofi cepat. Jadi di sini ketika dalam berpikir thought bubble, oh ini jadi seperti ini, kronologinya dari awal sampai akhir seperti ini, nanti akan
muncul suatu filosofi atau suatu pemikiran baru secara cepat. Nah, jadi di sini flash philosophy sesuai namanya itu artinya filosofi cepat. Nah, kemudian yang ketiga ada moral absolutist, itu hampir sama dengan moral absolutism. Mungkin bedanya di sini adalah ini absolutist, yang untuk yang tadi awal adalah absolutism. Nah, untuk bedanya apa? Untuk dari moral absolutism itu sendiri kan tadi hampir seperti pemahaman. Nah, untuk di sini moral absolutist itu lebih berpacu pada moral absolutist itu sendiri. Jadi seperti kepastian moral itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada utilitarianism, itu adalah contohnya seperti ini. Bergantung pada asumsi awal bahwa semua makhluk hidup itu berbagi keinginan biasa untuk mencari kenikmatan dan sekaligus menghindari kesakitan. Jadi di sini karena kita sebagai manusia itu biasanya lebih suka hal-hal yang enak daripada hal-hal yang sakit. Nah, di sini untuk asumsi awal apa yang kita rasakan, apa yang manusia rasakan tentang kita lebih suka dengan kenikmatan daripada kesakitan, itu disebut sebagai utilitarianism. Nah, kemudian di sini makhluk hidup itu berbagi keinginan biasa. Maksudnya berbagi keinginan biasa itu common desire. Nah, jadi di sini common desire itu kan kalau makhluk hidup pasti punya keinginan yang sama. Entah itu nanti makhluk hidup dari tumbuhan, dari manusia, atau mungkin dari hewan, itu semuanya pasti lebih suka yang namanya kenikmatan, atau mungkin kita lebih suka bersenang-senang daripada menangis berhari-hari. Itu pasti udah jelas. Nah, selanjutnya ada sole arbiter, atau kalau diartikan secara perkata itu artinya wasit tunggal. Mungkin ada yang berpikir ini tidak ada hubungannya dengan metaethics, tapi di sini kalau kita tahu sole arbiter atau wasit tunggal itu bisa digantungkan atau bisa dicantumkan juga dalam materi ini, dalam materi metaethics. Kenapa? Karena di sini artinya dari sole arbiter sendiri bisa diartikan semisalnya jika semua kebudayaan atau dalam itu adalah wasit tunggal, maksudnya itu adalah seorang wasit, budaya itu adalah seorang wasit. Nah, apa yang benar itu berarti adalah kebudayaan atau culture yang bisa juga dianggap sebagai salah. Kenapa? Karena misalnya nih, ada suatu culture A dan suatu culture B. Culture A akan dinilai benar bagi orang-orang di sekitar A, sedangkan culture B itu dianggap benar oleh orang-orang di sekitar B. Nah, itu artinya di sini wasit tunggal atau sole arbiter itu benar-benar menilai, dia tahu di mana yang benar, di mana culture itu yang benar. Apakah culture itu benar di mana, di A atau di B, itu bergantung pada orang-orang di sana. Jadi di sana wasit tunggal itu sudah menentukan kalau ini si A di B, berarti dia juga salah. Kalau B di A, dia juga salah karena seperti bukan tempatnya. Nah, selanjutnya ada natural law theory atau teori hukum alam atau teori hukum alami. Itu seperti kita bergantung pada asumsi awal bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta berdasarkan rencana yang tersusun dengan sangat baik. Jadi, kesimpulannya adalah ethical theory merupakan teori dasar mengenai etika yang kemudian terbagi ke dalam 4 bagian. 2 diantaranya ialah natural law theory dan utilitarianism. Dalam matematika mengenal 2 pandangan, yakni moral realism dan moral anti-realism. Jadi, etika masih menjadi hal yang ambigu, benar atau salah sifatnya relatif dari individu masing-masing. Itu dia penjelasan dari kelompok kami. Adapun kelompok kami membagi tugas menjadi beberapa bagian. Pengisi materi, Ajeng Siti Rohmah, Aulia Vidya, Ama Aluna, dan Bilqis Rahma Tiara. Penyaji materi, Ahmad Nur Ramadan, Ainaya Safira, Andi Muhammad Fahru Rijal, Apriana Anggrini Ayunintias, dan Aryuni Mona Lestari. Editor, Alvina Fajrani Marfuah. Sebagai penutup,
kami mengutip pernyataan dari Immanuel Kant. Ia mengatakan, dalam hukum, seseorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain. Dalam etika, dia bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya. Thank you for your attention and goodbye.